Pinjaman online ataupun juga kredit usaha rakyat atau KUR itu bisa saja kita tidak perlu membayar, teman-teman. Ya, tidak perlu membayar atau tidak perlu dibayar. Oke, simak video ini sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, perbankan, pinjaman online atau pinjol, dan kredit usaha rakyat. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran usahanya, dan pastinya diberikan umur yang berkah. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, di awal video tadi saya ngomong bahwasannya pinjaman online atau juga kredit usaha rakyat bisa tidak perlu dibayar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Bang, saya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar karena penghasilan saya sudah berkurang, atau bahkan ada yang penghasilannya mandek, ada yang usahanya sudah kolaps, dan lain sebagainya." Sebelum kita masuk ke topik bahasan itu, buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang baru menonton MLH Channel, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan loncengnya. Subscribe itu gratis teman-teman, jadi tidak perlu membayar, cukup teman-teman klik gitu aja, dan loncengnya juga dinyalakan. Kenapa? Agar saat saya mengupload video baru, maka akan muncul notifikasi di gadget teman-teman semua. Oke, gini teman-teman. Di awal tahun 2023, tepatnya di bulan Maret atau April gitu ya, itu banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai kredit usaha rakyat. Persyaratannya apa saja, plafonnya bagaimana, apakah bisa top up, dan lain sebagainya. Dan di akhir tahun ini, di bulan September sampai Oktober ini ke belakang ya, hampir akhir tahun gitu, itu teman-teman sudah mulai beda pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya, apakah bisa angsuran KUR atau pinjaman online ini tidak dibayar, bagaimana konsekuensinya, apa resikonya, bahayanya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi memang namanya juga melakukan pinjaman ya, di awal itu kita mungkin memiliki planning, memiliki rencana, tapi ya tidak semulus yang kita planningkan atau yang kita bayangkan gitu ya. Syukur-syukur teman-teman yang mengambil KUR atau kredit usaha rakyat di awal tahun kemarin itu usahanya sampai sekarang masih lancar, pembayaran angsurannya masih lancar, itu alhamdulillah. Tapi ada beberapa teman yang ternyata usahanya itu kolaps, usahanya itu lagi sepi, kemudian penghasilan tambahannya juga sedang mandek, sehingga untuk melakukan pembayaran bulanannya itu susah atau kesusahan gitu ya. Nah, tadi saya sempat ngomong di awal bahwasannya bisa tidak kita bayarkan, tapi itu dengan catatan teman-teman. Jadi contoh seperti ini, di saat kita memang sudah tidak ada penghasilan atau sudah benar-benar mandek gitu ya penghasilannya, mau bayar pakai apa lagi gitu. Jadi lebih baik ya udah tidak dibayar saja teman-teman. Jangan sampai teman-teman malah gali lubang tutup lubang, nyari di pinjol atau mungkin nyari di rentenir dan lain sebagainya gitu. Malah nanti akan memberatkan teman-teman semua. Jadi apabila memang teman-teman sedang mengalami
kesusahan untuk saat ini dalam proses pembayarannya, ya udah gagal bayar saja teman-teman, tidak perlu dibayar. Sambil nanti teman-teman mencari tambahan, mencari usaha lain atau mencari passive income lain gitu ya. Nah, di saat ternyata penghasilan teman-teman sudah mulai membaik lagi, ini bisa didiskusikan, bisa dibayarkan mungkin dendanya, kemudian juga angsuran-angsuran yang kemarin terlambat dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi di saat memang teman-teman sudah tidak sanggup, jangan sampai teman-teman memaksa untuk pinjam ke pinjaman online, ke rentenir dan lain-lain, karena nanti sama saja teman-teman gali lubang tutup lubang yang mana akan memberatkan teman-teman semua. Ya, gitu ya teman-teman. Terus kalau semua ada pertanyaan, Bang, kalau semua saya paksakan nih tidak membayar, apakah saya akan didatangi debt collector? Tentu teman-teman. Jadi debt collector ini bisa via telepon, bisa via WA, WhatsApp, atau via SMS. Bisa juga telepon ke ke kontak darurat gitu ya, atau telepon ke tempat kita bekerja, atau bahkan datang ke rumah kita. Ya nggak masalah, dihadapi saja teman-teman. Itu salah satu resikonya apabila kita gagal bayar. Nggak perlu takut teman-teman. Debt collector sifatnya hanya mengingatkan penagihan. Kita tidak perlu membayarkan ke debt collectornya. Karena debt collector itu untuk menyampaikan bahwasannya kita terlambat, kita ditagih lah, seperti itu. Kemudian untuk resiko berikutnya, kalau memang kita ada jaminan gitu ya, ya memang potensi untuk jaminan itu disita itu terbuka lebar di saat kita memang tidak membayar angsuran atau gagal bayar. Kemudian yang pasti juga akan masuk selik OJK. Selik OJK ini kayak call 1, call 2 dan lain sebagainya itu teman-teman. Jadi memang resikonya akan seperti itu. Tapi lebih baik resiko itu kita ambil daripada kita malah terbelit hutang, gali lubang tutup lubang, makin membengkak dan tidak ada ujungnya teman-teman, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami masa sulit, ya udah mantapkan hati, tidak perlu dibayar dulu. Teman-teman cukup cari usaha-usaha lainnya, cari penghasilan lainnya, bukan cari pinjaman loh ya, cari penghasilan lainnya agar kemudian nanti bisa dibuat membayar, gitu ya teman-teman ya. Jangan gali lubang tutup lubang. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.